ganteng terus. Ngejreng sih. Ya Mitra Elganga semuanya, balik lagi di gelaran Mudeng mau dengerin apa aja yang Mitra suka. Gimana kabarnya hari ini? Bareng nih Ankan dan juga Bang Acong tentunya. Nah luar biasa banget Mitra Jamasiar semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa Mitra Jamasiar semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Kemenhub, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Mitra Jamasiar semuanya. Nah di sambungan telepon kita sudah terhubung bersama kita nih Bapak kita yang luar biasa, Bapak Tatan Rustadi ATD MSC. Beliau selaku Direktur Angkutan Badan Pengolah Transportasi Jabotabek Kementerian Perhubungan. Nah saat ini sudah kita terhubung nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Selamat siang. Waalaikumsalam Bang Nian. Salam sehat buat apa ya? Buat Mitra Jamasiar. Balanya Radio Elganga ya? Iya, Mitra Jamasiar, Mitra Elganga. Oh, Mitra. Oke. Nah, Pak, gimana nih? Wah, kita udah dengar-dengar dari kemarin kita udah luar biasa banget nih Mitra Jamasiar semuanya, pengen kepo-kepo ini. Masalah yang udah kita booming udah tahu nih, Pak. Nah, saya pengen tahu nih Mitra Jamasiar semuanya, boleh dong Pak Tatan, kita panggil Pak Tatan aja Pak, apa gimana? Ya. Pak Tatan. Ya. Boleh dong diceritain ini diceritakan upaya apa aja yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini yang berkaitan di Subkota Bekasi hingga akhirnya mendapatkan program BTS dari pemerintah pusat nih. Baik, Bang Nian, terdengar ya suaranya? Terdengar ya? Keren banget. Baik, salam sehat semuanya buat teman-teman mitra, terutama warga Bekasi. Jadi ini adalah program pemerintah dalam rangka modernisasi layanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek. Jakarta sudah selesai, kemudian komuter ada LRT dan segala macam. Sekarang tinggal membangun di wilayah penyangga Jabodetabek. Dan kebetulan Bekasi menjadi kota kedua sesuai hasil prioritas. Nanti berikut Depok. Nah, di Bogor sudah ada namanya Biskita Transpakuan. Waktu kita launching itu 3.000, sekarang sudah di 10.000 satu hari. Iya. Jadi kebetulan ada 4 trayek. Nah berikut kita masuk ke Bekasi. Nanti di Bekasi itu ada program namanya Biskita Trans Bekasi Patriot. Oke. Nah ini menawarkan layanan yang berbeda dari layanan konvensional atau reguler. Jadi ada aspek kenyamanan, aspek safety, security, punctuality atau disebut dengan kepastian layanan dengan berbasis digitalisasi. Konsep yang diusung adalah modernisasi dan integrasi. Integrasinya kemana? Integrasi ini layanan teman-teman dari Bekasi yang berangkat ke Jakarta bisa menggunakan layanan Biskita Trans Bekasi Patriot, dilanjutkan berhenti di stasiun Bekasi Barat, stasiun Repomol, menggunakan LRT menuju Jakarta. Sehingga beban kemacetan di jalan mudah-mudahan bisa berkurang. Dan masyarakat beralih ke layanan angkutan umum yang sangat modern. Itu kira-kira Pak. Nah, ya siap Pak Tatan, mungkin sedikit flashbacknya sedikit ya mungkin. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak Tatan apa sih skema tadi yang bisa disebutin BTS? Kalau dengar-dengar ini kota yang kedua setelah tadi kota Bogor nih. Nah, skemanya itu yang diberikan program BTS oleh pemerintah pusat nih Pak. Sedikit pertanyaan flashback sedikit. Oke. Baik, jadi layanan ini kalau sebenarnya di luar negeri sudah biasa di kota-kota maju, termasuk tetangga kita di Singapura. Yaitu layanan modernisasi angkutan umum dengan skema BTS, yaitu buy the service. Buy the service, membeli layanan yang dijual oleh investor, dalam hal ini bus operator. Jadi investasi, karena ini cukup mahal, dilakukan oleh operator. Operator kemudian menawarkan investasi dengan standar layanan yang ketat yang kita ada 3. Standar layanan pengemudi, standar layanan sarana, dan standar layanan sistem operasi, berikut manajemen operasi.
nanti dalam layanan ini tidak ada lagi sistem ngetem, kemudian berhenti sembarangan, pengemudinya juga ugal-ugalan, semua punya kriteria. Kalau nanti melanggar, operator akan didenda. Kalau gitu operator nanti layanannya baik akan dibayar. Jadi tiap bulan itu pendapatan investor dan operator tuh mendapatkan pendapatan dikurangi denda. Oleh karena itu mengurangi denda mau tidak mau layanan yang diberikan ke masyarakat menjadi baik. Berarti ada semacam evaluasi ya Pak Tatan ya? Evaluasinya seminggu sekali. Seminggu sekali. Hari karena sistem digital, mobil sebelum berangkat pun sudah sistem online. Kalau dia tidak layak, kalau dia bannya kurang layak, tempat duduknya tidak boleh beroperasi. Semua dalam keadaan prima. Tadi ada persyaratan bus, persyaratan pengemudi juga, dan yang terpenting ada sistem digitalisasi. Di dalam bisnya itu ada CCTV. Kalau AC kan itu standar kenyamanan. CCTV sehingga menjamin aspek security bagi seluruh penumpang, baik itu ramah anak, ramah perempuan, ramah lansia, dan ramah disabilitas. Nah semacam ada misalnya ada masyarakat ini udah ngebayangin ini sendiri ngebayangin kalau misalnya kurang nyaman atau sebagai pengguna layanan yang ditawarkan tadi kan BTS itu ya Pak. Misalnya ada layanan aduan kah misalnya ada melalui itu ada hotline dia. Kita punya nomor hotline khusus yang 24 hour baik by sosmed maupun by telepon, by WA ada segala macam itu tersedia. Itu akan menjadi indikator kita untuk mengawasi layanan ini. Bila ada keluhan, langsung kami melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikannya. Sehingga operator nggak main, karena operator berorientasi profit, dia harus mendapatkan keuntungan. Tentu dia harus berbuat baik buat masyarakat. Iya, harus sesuai ya Pak Tata. Dan layanan ini akan merubah perilaku atau merubah peradaban dalam sistem transportasi. Yang tadinya naik angkutan umum berhenti sembarangan, dia harus ngantri di titik tertentu, masuk kendaraannya juga harus ngantri, di dalam kendaraannya tidak boleh buang sampah sembarangan karena semua terawasi. Contoh di Bogor itu ada ibu-ibu tasnya ada yang ngambil, begitu komplain dalam waktu 1 jam 2 jam sudah tertangkap dan dikembalikan. Luar langsung udah diidentifikasi. Ada pengemudi yang ngantuk menguap sedikit, ada sistem peringatan. Atau sistem nanti kalau dia bandel akan kena denda. Terlambat beroperasi, misalkan kita operasi jam 5 atau jam 6, dia terlambat, nanti operator didenda. Jadi sangat ketat, ada 40 item kalau tidak salah ini. Jadi benar-benar drivernya udah pilihan ya Pak Tatan ya? Iya, jadi konsep ini tadi mengusung satu modernisasi yang tadi saya sampaikan. Yang kedua konsep integrasi ini sangat penting supaya orang melakukan perjalanan ke luar Bekasi atau khususnya ke Jakarta dalam bahasa Inggrisnya seamless, jadi tidak ada hambatan. Jadi dari masyarakat kalau utara itu Sumarekon area, selatan Pida area, sepanjang itu bisa berhenti di stasiun Bekasi Barat. Jadi sistem ini bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi di Jabodetabek. Backbone Jabodetabek itu adalah menggunakan kereta. Ini kita feedernya, feeder untuk melayani masyarakat Bekasi. Mudah-mudahan ke depan bisa ditambah koridornya. Kalau animo masyarakat Bekasi menjadi baik, karena kan yang menggunakan angkutan umum ini, kalau di Jakarta sudah meningkat, di beberapa daerah kan sudah berkurang karena bersaing dengan angkutan digital. Nah, Pak Tan kalau boleh tahu nih, saya pengen tahu nih kepo-kepoin kepada sasarannya, apakah hanya golongan tertentu, apakah untuk masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Bekasi atau yang berKTP ke Bekasi aja nih yang di list dari pusat nih, Pak Tatan? Jadi market yang kita harapkan sebenarnya ini pada masyarakat Bekasi, dari mulai pelajar, mahasiswa, pekerja, pegiat rupiah, pejuang rupiah, dan mau kaya mau miskin tidak ada masalah. Tapi target ya tentu menengah ke bawah, yang paling dominan adalah menengah ke bawah.
Dan kita harapkan uji coba ini kita kan gratis 6 bulan. Seperti di Bogor. Gratis nih ya Pak Tatan? Sementara kan itu namanya marketing atau sounding market lah, supaya masyarakat tertarik menggunakan layanan ini. Nanti setelah itu kita Kementerian Perhubungan, karena ini kan program ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, CQ Menteri Perhubungan, BPTJ bersama pemerintah Kota Bekasi. Kita menyediakan layanan, pemerintah Bekasi menyediakan fasilitas pendukung, bus stop dan segala macam. Jadi fasilitas bus stop, dan diharapkan ke depan pemerintah Kota Bekasi tambah anggarannya untuk mendukung fasilitas yang lebih memadai untuk masyarakat Kota Bekasi. Ini gratis. Nanti kita akan minta seperti di Bogor, pemerintah kota melakukan kajian berapa nilai daya beli masyarakat. Kalau di Bogor itu 4.000 masyarakat per sekali naik. Yang kedua, nanti tarifnya itu berlaku umum, tetapi akan ada diskon tertentu buat pelajar, disabilitas, lansia, itu kira-kira. Seperti yang sekarang itu lebih murah. Kalau pelajar itu kalau tidak salah di 2.000. Di 2.000. Nanti kita menunggu hasil kajian. Apakah 1.000, 2.000, kita akan mengikuti hasil kajian teman-teman dari Bekasi. Nah, rencana Pak Tatan, rencana nih tadi 6 bulan berlaku masa perkenalan atau masa uji coba. Nah, itu dari kapan, mulai kapan dan sampai kapan kalau boleh tahu nih, biar masyarakat khususnya pendengar Radio El Ganda udah tahu. Jadi kita rencana akan launching di hari Minggu. Jadi minggu ini sudah mulai beroperasi. Mudah-mudahan. Dan kita di launching, kebetulan kami sedang melakukan uji coba dalam rangka mempersiapkan rencana peresmian oleh Bapak Menteri Perhubungan bersama PJ Wali Kota Bekasi. Rencananya hari Minggu akan di launching. Setelah di launching, tentu akan langsung beroperasi. Silahkan menikmati. Wah, udah nggak sabar. Jadi saya dulu suka paparan nih. Yang modern ini, yang setara layanan ini baru masyarakat Bogor. Jadi kalau masyarakat Bekasi saat ini sampai detik ini kalau menuju stasiun masih berkeringat dulu. Iya benar. Jadi istilahnya bahasa transportnya plus mile-nya nanti kita layani. Kita ini kan feeder menuju backbone tadi. Nah, ke depan kota-kota yang setara dengan Jakarta ini akan berkembang sistem transportnya, tidak hanya Bogor, Bekasi, Depok dan sebagainya. Kasihan soalnya. Sudah bekerjanya berangkat subuh, nyampe stasiunnya susah, berkeringat. Begitu nyampe stasiun baru nyaman. Dari kereta api nyaman naik Transjakarta. Lah, di Bekasinya kok belum senyaman. Jadi belum setara. Oleh karena itu konsep kesetaraan ini menjadi program kami. Luar biasa. Pemerintah pusat udah memperhatikan ya Pak dari situ Pak Tatan. Sudahlah. Cuma kan kita kemampuan anggaran, kemampuan program juga dikonsolidasikan karena tidak mudah menggunakan ini karena tentu ada masyarakat resistensi, ada masyarakat yang menerima. Nah, ini mudah-mudahan netizen atau pengguna layanan ini bisa mengcounter teman-teman yang tidak setuju. Coba layanan ini. Ini bermakna karena ada contoh yang menarik di Bogor ya. Seorang ibu itu tiap hari mengantarkan anaknya ke sekolah naik angkot, biayanya double. Dengan layanan ini sekarang cukup di shelter, dia titip ke supir, ke pengemudi. Jadi ibunya udah tidak lagi berbiaya, cukup ngantar di shelter depan rumah. Anaknya nanti pulang tinggal dijemput di depan shelter karena menggunakan layanan ini. Artinya biaya hidupnya untuk transport jadi berkurang. Terpangkas. Ya karena ramah anak. Kan tadi ada ada CCTV. Bahkan pengemudi di Bogor tuh sebagian besar suka dapat bonus dari ibu-ibu. Karena pelayanan luar biasa, emang nggak sayang. Iya, ini nggak boleh sembarangan. Makanya pengemudi aja pakai dasi, pakaiannya harus rapi. Karena itu salah satu penilaian. Tidak boleh merokok, main HP apalagi. Nanti dendanya tambah banyak, pusing tuh investornya. Dan kita sistem digitalisasi pengawasnya, namanya manajemen pengelola akan mengawasi. Itu independen. Independen dari konsultan independen yang justru yang galak itu MP-nya.
manajemen pengelola. Kalau tidak benar, karena dia akan ditegur oleh kami. Jadi ini momentum lah buat masyarakat Bekasi, karena berdasarkan kajian ini menjadi prioritas setelah Bogor. Masyarakat Bekasi yang menuju Jakarta luar biasa, masyarakat Bekasi yang bekerja di Bekasi juga luar biasa, sudah sewajarnya mendapatkan layanan yang modern. Ada tadi aspek safety, jaminan keselamatan, karena kendaraannya juga tentu tidak boleh sembarangan, kecepatannya tidak boleh ugal-ugalan, sehingga memberikan aspek. Kemudian jaminan kenyamanan. Suhu udara di dalam bis tidak boleh berubah, ada standarnya itu. Nanti didenda operatornya. Kalau dia sampai ke panas 25 itu akan kena denda. Ada standar sampai 22 sampai 18. Ada kriteria yang kita. Kemudian tidak boleh mogok di jalan. Nah, Pak Tatan, saya pengen tahu nih dari sekian tadi penjelasan, wah rupanya udah nggak sabar nih. Nah, saran dan harapannya nih dari Kemenhub khususnya nih, dari Pak Tatan itu seperti apa nih saran dan harapannya untuk masyarakat Kota Bekasi? Ibarat kita udah dihadiahkan nih, udah dihadiahkan pelayanan dari pelayanan ini seperti apa nih, Pak Tatan? Pertama tentu karena ini program dalam rangka, kan bahasa sekarang tuh macet di mana-mana, polusi di mana-mana. Dalam rangka kita menuju masyarakat atau kota hijau, kita harapkan masyarakat Bekasi berpindah atau beralih menggunakan angkutan umum. Daripada naik motor capek, naik kendaraan pribadi, lebih baik menggunakan angkutan umum. Karena angkutan umumnya memang belum banyak, nanti mudah-mudahan koridornya berkembang. Amin. Ya, dengan kemampuan ke depan mungkin pemerintah Kota Bekasi sendiri bisa membangun koridornya sendiri dengan anggaran sendiri. Kami sangat senang. Karena ini program stimulan. Nanti selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. Menurut saya wajar menyediakan layanan, kan itu tanggung jawab pemerintah. Yang kedua tentu pelayanan ini harus dirawat, dijaga dengan baik oleh masyarakat Bekasi. Karena ini bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat Bekasi akan terlayani dengan modernisasi angkutan umum. Jadi kalau orang Bekasi nanti, kalau sekarang masih kaget, dari rumah keringetan, naik KCI, enak, naik Transjakarta kaget, bagus. Nanti pulang sudah nggak kaget lagi, karena turun dari stasiun udah ada layanan bis kita, Bekasi Patriot, sudah setara, walaupun belum semuanya terlayani. Yang ketiga, saya harapkan merubah peradaban, gaya hidup dengan menggunakan angkutan umum itu merupakan ciri gaya hidup anak modern. Kira-kira itu. Wah, luar biasa. Izin Pak Tatan sekali lagi mungkin woro-woro dari Kemenhub nih buat launching untuk launching besok untuk warga Kota Bekasi khususnya. Monggo Pak Tatan. Terima kasih Bang Nian. Saya menghimbau kepada masyarakat Bekasi terutama yang dilalui oleh koridor layanan ini untuk tidak segan-segan menggunakan layanan bis kita Trans Bekasi Patriot ini, digunakan untuk mendukung kegiatan, apalagi sekarang masih gratis, sehingga dapat memberikan dampak yang sangat positif, bermanfaat buat masyarakat. Kalaupun ada yang resisten, dijelaskan bagaimana manfaat layanan ini, tidak hanya buat tadi contoh ibu-ibu sangat menarik, sehingga mempengaruhi biaya hidup, kegiatan dan gaya hidup. Jadi mari kita gunakan, mari kita beralih menggunakan angkutan umum. Tentu angkutan umum yang baik ya, bukan angkutan umum yang lebih menawarkan aspek safety, security itu keamanan dan kenyamanan dan harga terjangkau. Insya Allah nanti kajiannya dilakukan oleh Kadishub berdasarkan kemampuan masyarakat Bekasi. Siap. Terima kasih banyak buat Pak Tatan Rustadi selaku Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dari Kementerian Perhubungan. Luar biasa di tengah-tengah kesibukan kita, kesibukan Pak Tatan ini menginformasikan kabar bahagia dan girang banget bahasa sininya untuk masyarakat Kota Bekasi. Pak Tatan terima kasih banyak, sukses terus buat kita semuanya, buat Amin. Buat mitra Jamal Siar semuanya jangan kemana-mana. Kita setelah ini akan ngobrol-ngobrol nih bareng Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi khususnya yang udah siap-siap akan berbagi informasi kembali untuk menguatkan. Selamat datang buat Bapak Zeno Bahtiar MSc MT. Selamat siang Pak di studio. Luar biasa. Buat mitra Jamal Siar semuanya masih bersama Nian Kan dan juga Bang Acong di gelaran muda mau dengerin apa aja yang mitra suka.
Ngejreng sih. Ya mitra kalian semuanya, balik lagi di gelaran Mudah mau dengerin apa aja yang Mitra suka ya. Buat Mitra sama share semuanya, gimana tadi kita udah ngobrol-ngobrol langsung nih bareng Kemenhub, Kementerian Perhubungan dari pusat nih. Nah sekarang nggak kalah penting nih, orang yang paling sibuk nih ngurusin transportasi Kota Bekasi. Nah berkat beliau seluruh transportasi di Kota Bekasi lancar, aman dan sentosa. Kita sambut aja, kita ngobrol-ngobrol bareng enaknya nih mudaan Bang Zeno, perasaan daripada Bang Mian nih. Namanya ajaran dia. Dari Bang Zeno Bahtiar, SSD, MSI, MT nih. Beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Gimana kabarnya Bang Zeno? Panggil Bang Zeno aja kali ya. Alhamdulillah, sehat Bang Nian. Wah, selamat siang, salam sejahtera buat Bang Nian dan Mitra El Gangga yang berbahagia. Amin. Bang Zeno, tadi dong saya pengen mengulas tadi nih dari Kementerian Perhubungan Pusat. Nah, dari Dishub Kota Bekasi nih, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, boleh nggak cerita sedikit aja upaya apa yang dilakukan tadi pemerintah kota dalam hal ini di Dishub Kota Bekasi hingga akhirnya mendapatkan program BTS dari pemerintah pusat nih, Bang Zeno. Baik, terima kasih Bang Nian, Mitra El Gangga yang berbahagia, Sobat Perhubungan. Betul Bang Mian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tatan selaku Direktur Angkutan dari BPTJ Kementerian Perhubungan bahwa program By the Service atau BTS ini memang sudah digagas sejak tahun 2020 Bang Mian. Sudah lama. 2020 dimulai dari informasi dari BPTJ Kementerian Perhubungan kepada pemerintah Kota Bekasi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi adanya program ini. Kemudian dari tahun 2020 bergulir dilengkapi dengan berbagai proses-proses administrasi, setelah itu kesepahaman, setelah itu komitmen dari pemerintah kota, joint survei dan lain-lain, dan akhirnya alhamdulillah insya Allah hari Minggu ya nanti teman-teman dari BPTJ, kami berkoordinasi dengan BPTJ secara intens dengan Bu Ning dan tim dari bagian humas. Hari Minggu ini akan dilakukan launching resmi. Bis kita. Oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia didampingi oleh Bapak PJ Wali Kota Bekasi. Boleh tahu titiknya di mana Pak? Nanti pas di hari Minggu pas launching itu titiknya di mana, jam berapa gitu. Buat masyarakat umum pengen kepo-kepo deh, apalagi masyarakat Kota Bekasi ini keponya luar biasa. Baik Bang Nian. Rencana nanti launching oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Menhub di stasiun LRT Bekasi Barat. Di situ. LRT Bekasi Barat. Setelah itu kemudian Bapak Menteri dan rombongan mencoba bis kita menuju ke Sumarekon, kemudian berputar dan kemudian kembali ke SMB. Intinya adalah Bang Nian, bis kita ini terintegrasi erat dengan LRT. Dalam hal ini LRT Bekasi Barat. Nah, tadi ngomong-ngomongin soal BTS nih, nggak jauh dari operasional. Nah, Bang Zeno, boleh nggak dijelasin operasional bis kita nantinya nih? Baik, Bang Dian dan Mitra El Gangga, Sobat Perhubungan, bahwa sebagaimana sudah disampaikan tadi Pak Direktur, Pak Tatan, bahwa esensi dari By the Service adalah pemerintah, dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan, membeli layanan. Nah, layanan ini kemudian melalui proses pemilihan, seleksi dan penunjukan dilakukan oleh salah satu operator. Artinya operator yang akan melaksanakan kegiatan yang menyiapkan armada dan seterusnya diikat secara erat oleh standar pelayanan minimal. Yang akan diawasi langsung oleh pemberi pekerjaan, dalam hal ini Kementerian BPTJ Kementerian Perhubungan. Kami pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi bersama-sama memastikan bahwa standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh operator. Nah, artinya memang terciptanya kolaborasi, elaborasi antara pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, BPTJ Kementerian Perhubungan dan operator
yang akan melalui. Dan tentu saja Bang Nian dan Mitra El Gangga dengan masyarakat Kota Bekasi yang kita cintai ini. Oh iya. Nah ini sedikit melenceng, boleh tanya-tanya nih Bang Zeno dari program BTS. Kita kan udah punya Transpatriot ya. Betul. Oh, saya pernah di rumah saya di Medan Satria sampai ke Vida malah saya enak banget, nyaman banget. Nah ini apakah ada kesamaan atau beda jalur atau gimana nih Bang Zeno? Betul, Bang Nian dan Mitra El Gangga yang berbahagia. Mitra Patriot saat ini melayani rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah pulang pergi. Dilayani oleh 9 unit bus. Beberapa waktu yang lalu, koridor 1 ini betul sudah dilayani oleh bus Transpatriot TP. Namun dengan adanya beberapa alasan-alasan teknis, kemudian layanan ini kita tidak lanjutkan. Dan syukur, alhamdulillah, berbahagia kita masyarakat Kota Bekasi dengan adanya koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik, hadir kembali layanan ini Bang Nian dan Mitra El Gangga. Sumarekon Bekasi, SMB, Vida pulang pergi. Artinya terlayani satu ruas jalan yang cukup sibuk di Kota Bekasi yang kita cintai. Iya, apalagi bisa menjadi salah satu destinasi wisata keliling Kota Bekasi. Betul. Soalnya saya pernah bikin konten luar biasa. Betul Bang Nian. Nah, Bang Zeno, ini kan rencana nih pasti nanti akan ada tiketing atau apa, rencana langsung bayar cash, ada kondekturnya atau gimana nih? Baik Bang Nian. Kita butuh biar ada masukan kalau betul, ada. Bang Nian. Jadi salah satu esensi hadirnya bis kita, bis kita. Bang Nian sudah terinformasi singkatan bis kita, Bang Nian? Nah, belum Bang Nian. Saya informasikan Bang Nian dan Mitra El Gangga. Bis yang inovatif, solusi, integrasi perkotaan, terintegrasi dan andal. Oh, ada Jadi singkatannya ternyata. inovatif, solusi, transportasi perkotaan terintegrasi dan andal. Oh, berarti gak hanya asal namain aja. Betul Bang. Bis kita itu. Ternyata udah di jauh-jauh hari emang udah dipersiapkan. Betul. Ya. Artinya salah satu yang tadi Bang Nian, Mitra El Gangga yang berbahagia, salah satunya sistemnya adalah cashless. Oh, cashless. Jadi tap kemudian akan keluar. Selama 6 bulan by the service ini akan gratis seluruhnya. Selama 6 bulan dari tanggal 3 Maret 2024 sampai nanti akhir bulan Agustus 2024. Setelah itu kemudian akan ada kajian. Kami Dinas Perhubungan Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi melakukan kajian daya beli, kajian karakteristik penumpang dan lain-lain. Yang muara dari hal ini adalah akan ada satu angka tarif tertentu, Bang Nian. Demikian. Bang Zeno, penasaran. Ini jadi penasaran, jadi kepikiran. Operasionalnya, waktu operasionalnya nih dari jam berapa sampai ke jam berapa nih bis kita ini yang akan nanti di launching nih, atau di launching buat masyarakat Kota Bekasi khususnya. Baik, bis kita yang kita banggakan bersama ini akan beroperasi dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 21.00 jam 9 malam Bang Nian. Luar biasa. Jadi jam 5 pagi akan ada 1 unit armada dari SMB, 1 unit armada dari Vida mulai beroperasi sampai jam 21.00. Adapun headway atau jarak antar layanan bus itu selama 10 menit. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Bang Zeno, rutenya nih kita kalau mau masyarakat Kota Bekasi mau nyobain nih buat kedepannya nih, rutenya dari mana kemana atau kemana lagi nih Bang Zeno? Baik. Terima kasih Bang Nian dan Mitra El Gangga yang berbahagia, Sobat Perhubungan. Rutenya Sumarekon Vida, dari Sumarekon kemudian kita menyusuri Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani, setelah itu nanti dari Sumarekon ke Vida akan tersedia 21 bus stop. Artinya ada 21 titik henti untuk naik dan turun penumpang.
Sedangkan kalau dari Vida ke Summarecon tersedia 26 bus stop atau titik henti. Artinya dari Vida ke Summarecon akan ada 26 titik naik dan turun penumpang. Nah, yang menarik ini Bang Nian, Mitra El Gangga, dari Summarecon ke Vida menyusuri Jalan Ahmad Yani, Pekayon, kemudian tekuk kanan, belok masuk ke LRT Bekasi Barat. Namun tidak ngetem Bang Nian. Nah, ini nggak ada ngetem-ngeteman lagi Bang Nian. Enggak nunggu penuh dulu. Nunggu penuh dulu. Penuh. Dipanggil-panggil dari pintu bus enggak Bang Nian. Jadi langsung setelah itu melayani calon-calon penumpang dari LRT. Maka namanya feeder, mengumpan, kemudian ambil, langsung diantar ke Vida. Dari Vida kemudian tersedia 26 titik henti. Salah satunya itu di Vida, setelah itu di depan Kecamatan Bantar Gebang, setelah itu di depan Perumahan Kemang Pratama, di depan Universitas Bina Insani, terus naik flyover tentu saja ya Pak. Turun, masuk ke Revo kembali. Nah, masuk ke LRT Bekasi Barat. Dari LRT Bekasi Barat berputar di area LRT Bekasi Barat, naik dan turun penumpang, kemudian langsung melanjutkan tujuan ke Summarecon. Nah, tadi penasaran, tadi ada 20 titik henti atau 21 titik dan 26. Betul, Bang. Boleh nggak sih nyetop di jalanan sembarangan? Tidak boleh Bang Nian. Jadi kalau Bang Nian mau ke Summarecon atau ke Vida, dari sini artinya titik henti terdekat itu sepanjang ruas Ahmad Yani. Bisa di Center Point, bisa di salah satu rumah makan, mohon maaf saya sebutkan di depan Sameja. Setelah itu bisa di depan Pekayon, setelah itu bisa di depan LRT Bekasi Barat dan lain-lain. Dan juga nggak bisa berhenti atau stop sembarangan ya? Tidak bisa Bang. Kemauan penumpang nih, calon penumpang. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Nah itu perlu kita edukasi, ngasih informasiin. Termasuk juga berapa lamanya henti bus itu juga diatur. Jadi yang tadi kami sampaikan Bang Nian dan Mitra El Gangga yang berbahagia, Sobat Perhubungan, operator diikat secara erat dengan standar pelayanan minimal oleh pemberi pekerjaan. Dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan. BPTJ Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi, review setiap saat dalam kurun tertentu. Jadi setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan SPM ada poin, ada panis, ada reward. Iya, tentunya dong. Betul. Nah, Bang Zeno, rencana nih, pengen tahu Mitra Jamal Siar semuanya, rencana ada seluruhnya next atau apa? Ada berapa armada sih nanti? Betul, Bang Nian. Untuk koridor 1 sudah disiapkan, sudah siap 15 armada. 15 armada, 14 armada dioperasikan, 1 sebagai cadangan. Dan tersedia 1 unit armada khusus buat saudara-saudara kita disabilitas. Artinya bis kita yang kita cintai ini, yang harus kita rawat ini, mengedepankan transportasi yang betul-betul terintegrasi, andal, nyaman, dan ramah. Baik terhadap lansia, anak-anak, dan kemudian saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, rencana Bang Zeno, ada nggak sisi prioritas nih rencana khususnya? Apakah khusus untuk anak sekolah, khusus untuk para pekerja, atau khusus yang lainnya, atau salah satu kelompok tertentu? Ada nggak seperti itu rencana? Betul Bang Nian. Kemarin kebetulan ada giat press tour dan Bang Nian nggak ikut, sayangnya Bang Nian. Mitra, saya lagi diomelin sama bini itu. Dari pagi kami dengan Bapak Direktur Angkutan BPTJ dan tim, dan tentu saja Bu Nining, saya sebutkan selalu Pak, karena memang tandem saya dalam hari-hari ini dan 6 bulan ke depan. Wah, amin, luar biasa emang kakak kita ini. Betul, luar biasa nih Bu Nining dan tim. Jadi di press tour itu memang salah satunya disampaikan. Nah, terkait dengan tiket
tiketing, nanti akan ada tiket pelajar, tiket orang tua kita yang lansia dan disabilitas. Termasuk ke depan juga masukan dari rekan-rekan media dan masyarakat. Mungkinkah disiapkan 1 unit bis kita khusus buat wanita, bis wanita. Sampai saat ini belum, namun dengan fasilitas, dengan karakteristik bis kita yang sedemikian, dipastikan keamanan, kenyamanan, convenience sepanjang perjalanan terjamin karena ada CCTV, ada pengatur temperatur, setelah itu ada tempat sampah, ada bangku yang sudah dimodif sedemikian, dan yang penting Bang Nian, mitra El Gangga yang berbahagia, tersedianya jaminan kepastian layanan. Jadi misalkan Bang Nian sekarang jam 13.46, 10 menit kemudian akan ada bus di bus. Jadi per 10 menit, artinya headway kalau di bahasa kami nih Bang Nian di headway, jarak antar itu per 10 menit. Jadi memang ada jaminan. Jadi Bang Nian nanti aja kalau mau berangkat jam 3, nanti sekitar jam 3.15 berangkat, kemudian jadi adanya efektif dari sisi waktu dan efisien dari sisi pembiayaan karena kita bisa merange waktu kita. Nah, saya penasarannya, ada nggak sih aturan main di dalam bus? Ini saya penasaran, boleh nggak sih makan minum atau sarapan di bus? Ya, masyarakat Kota Bekasi kita nggak tahu ya. Justru kita tanya dari awal nih. Betul. Terima kasih Bang. Jadi kepikiran nih. Bang Nian saking nyamannya. Betul. Sudah niat buat makan ya Bang ya. Apalagi nggak anyem atau ngemil-ngemil gitu. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak deh? Jadi merokok, makan itu tidak diperbolehkan Bang Nian. Jadi kami menginformasikan juga kepada Bang Nian dan mitra El Gangga, sobat perhubungan, berapa waktu hari Kamis atau hari Kamis atau hari Rabu itu diadakan pelatihan terhadap calon pramudi, pengemudi bis kita. Nah, di situ kebetulan kami diminta untuk memberikan materi. Di situ sangat rigid Bang Nian, mitra El Gangga. Rambut. Setelah itu pakaian sudah pasti ya Pak. Seragam Bang Nian. Sepatu. Setelah itu berapa detik pengemudi sudah harus di belakang batang kemudi sebelum penumpang tiba. Setelah itu sebelum acara kelas berapa hari sebelumnya sudah simulasi terkait dengan ketika kaki penumpang menginjak dek, itu berapa detik kendaraan boleh melaju. Sampai segitunya. Gitu. Artinya apa Bang Nian? Artinya memang standar pelayanan dibikin rigid, dibikin tepat, dibikin teliti sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga. Demikian Bang Nian, mitra El Gangga. Buat Bang Zeno jangan kemana-mana nih, ada yang mau lewat dulu. Buat mitra Jamal Siar semuanya mau kepo-kepoan, mau nanya-nanya boleh banget bersama Bang Nian nih di Gelaran Mudeng. Mitra Jamal Siar semuanya jangan kemana-mana, masih bersama Nian kan ada Bang Acong hanya di Gelaran Mudeng 100.3 FM. El Gangga ngejreng sih. Panteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra Jamal Siar semuanya, balik lagi di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang mitra suka. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng abang kita yang luar biasa nih, Bang Zeno, yang bertanggung jawab penuh nih dengan kelancaran lalu lintas Kota Bekasi yang luar biasa. Alhamdulillah lancar sentosa. Buat Bang Zeno, kita masih ngobrol-ngobrol soal tadi nih, soal BTS. Pelayanannya yang udah kita tunggu-tunggu nih buat masyarakat Kota Bekasi, khususnya mitra Jamal Siar semuanya yang mau kepo-kepo langsung aja. Ini pantengin El Gangga 103 FM. Yang mau nanya juga bisa. Nah, Bang Zeno, kita masih ngobrol-ngobrol tentang tadi bis kita atau BTS nih. Itu kan tadi jual pelayanan, maksudnya mitra Jamal Siarnya apakah nanti hanya tadi yang saya bilang itu khusus pelajar kah atau masyarakat umum, itu seperti apa tuh pengaturannya nih Bang Zeno? Betul. Terima kasih Bang Nian, mitra El Gangga yang berbahagia, sobat perhubungan. Jadi bis kita ini melayani seluruh segmen masyarakat, seluruh.
Nah, hari ini tersedia satu koridor Sumarekon, Vida, pulang pergi. Jadi bis kita ini melayani seluruh elemen masyarakat. Nah, namun untuk kelompok-kelompok penumpang tertentu seperti adik-adik pelajar, mahasiswa, saudara-saudara kita disabilitas dan orang-orang tua kita akan diberikan diskon tertentu terkait dengan tarif. Demikian Bang Nian. Nah, soal kehadiran bis kita nih, saya pengen kepo nih. Ada nggak sih? Kan nggak jauh dari Kota Bekasi kan angkot nih, ya. Betul. Bagaimana dengan angkot dan ekstensinya nih yang berhimpitkan dengan bis kita nih? Gimana kira-kira Bang Zeno? Terima kasih Bang Nian, Mitra El Gangga, Sobat Perhubungan. Pada koridor yang sudah dilayani yang akan dilayani oleh bis kita, Sumarekon, Vida, pulang pergi, existing hari ini dilayani oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita, angkutan kota, K11 dan satu angkutan kota. Artinya akan ada irisan layanan pada ruas yang sama, pada trayek yang sama. Apa langkah kita Bang Nian dan Mitra El Gangga? Kita, pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi membuka ruang seluas-luasnya. Seluas-luasnya untuk diskusi, memberi masukan, mengkritik mungkin Bang Nian ya, dan memberi catatan apa yang dapat kita lakukan. Dan satu hal Bang Nian, Mitra El Gangga, kami mendorong dan sudah terbuka kesempatan untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang hari ini menjadi pengemudi pada angkutan kota di ruas yang sama tersebut, untuk juga menjadi bagian terpenting dari bis kita. Sebagai apa Bang Nian? Bang Nian sebagai pengemudi, admin dan lain-lain. Nanti akan ada seleksi tersendiri terhadap hal itu. Artinya ruang terbuka. Mari bersama-sama kita jaga, kita tingkatkan, dan kita pastikan bahwa layanan transportasi perkotaan di Kota Bekasi yang kita cintai ini, yang hari ini sudah baik, semakin baik. Dan semakin dapat melayani masyarakat secara sempurna sesuai dengan aspek-aspek transportasi perkotaan. Demikian. Ayo, luar biasa. Bang Zeno, impiannya ke depannya melalui bis kita ini itu seperti apa nih? Impiannya gitu, khususnya untuk Kota Bekasi dengan hadirnya BTS ini. Baik. Mimpi kita di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi dan mimpi kita semua Bang Nian. Tentunya. Mimpi Bang Nian, mimpi Mitra El Gangga yang berbahagia, mimpi Sobat Perhubungan, adanya bis kita dengan layanan yang semakin baik. Pertama, kedua, adanya perpindahan layanan nih Bang Nian, yang hari ini penggunaan kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum, dalam hal ini bis kita. Kenapa demikian Bang Nian? Karena adanya perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan bus kita, itu banyak hal yang akan kita peroleh Bang Nian. Salah satunya adalah low consumption energy, jadi bisa menekan penggunaan energi. Kedua, langit biru. Katakanlah sekarang bis kita kapasitasnya 40 orang. Kalau kemudian 40 orang masing-masing membawa kendaraan pribadi, artinya 40 kendaraan menyumbang terhadap emisi gas buang, polusi. Betul Bang Nian. Berikutnya juga terkait dengan visi rasio, volume dan kapasitas jalan. Kalau kemudian 40 kendaraan berkurang menggunakan satu bis kita, artinya volume kendaraan berkurang. Kalau volume kendaraan berkurang, artinya tingkat kecepatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dapat lebih terjaga. Yang satu hal yang juga lebih penting Bang Nian, dengan hadirnya bis kita, harapan kami semakin terbuka juga untuk koridor-koridor yang lain. Tentu ini atas izin pimpinan Pak PJ Wali Kota Bekasi melalui kami. Setelah itu kami berkoordinasi intens dengan BPTJ Kementerian Perhubungan. Karena beberapa koridor juga sudah kita survei Bang Nian.
Berharap banyak, kemudian pimpinan kita di Kota Bekasi, kemudian Bapak dan Ibu kita di BPTJ Kementerian dapat melakukan joint survei kembali Bang Nian. Oke, terus. Betul Bang Nian, sehingga hadir juga koridor-koridor lain pada pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas di Kota Bekasi. Soalnya udah ada yang nggak sabar nih dari orang Bekasi Timur di Bang Zeno. Baik. Bang Nian tolong dong tanyain rute untuk Bekasi Timur tuh kapan? Betul Bang Nian. Langsung ada Pak Safi langsung merespon tuh. Betul Bang Bang Zeno. Nah Bang Zeno, pertanyaan terakhir nih, mungkin waktu kita terbatas. Kayaknya nggak harusnya 2-3 kali lagi nih. Berarti jangan sekali lagi untuk mengingatkan kembali masyarakat. Saran dan harapannya nih khususnya dari Disub Kota Bekasi buat masyarakat Kota Bekasi dengan hadirnya bis kita ini Bang Zeno. Baik, Bang Nian yang berbahagia, Mitra El Gangga yang berbahagia, dan Sobat Perhubungan masyarakat Kota Bekasi yang kami cintai. Kita sampaikan bahwa bis kita adalah milik kita bersama. Bis kita, milik kita. Milik kita, bukan hanya milik pemerintah kota, bukan hanya milik Dinas Perhubungan Kota Bekasi, bukan juga milik, mohon izin, BPTJ Kementerian Perhubungan, tapi milik kita, masyarakat Kota Bekasi, kota kita Bang Mian. Mari kita jaga bersama-sama, menjaga dengan kita menggunakan dengan baik dan benar. Setelah itu kami juga mendorong yang tadi kami sampaikan, membuka ruang seluas-luasnya Bang Nian dan Mitra El Gangga. Apabila masih ada hal-hal yang harus kita diskusikan, harus kita komunikasikan, ruang terbuka sangat besar. Jadi artinya ini hajat besar kita dalam upaya peningkatan kualitas transportasi perkotaan. Mari kita jaga, kami mengedukasi diri kami sendiri dan kita semua. Kita mulai menggunakan kendaraan umum. Kita mengedukasi diri kita sendiri dan lingkungan kita untuk menggunakan angkutan umum. Dan terakhir, kami sampaikan kembali, bis kita terintegrasi dengan LRT Bang Nian. Luar biasa. Artinya memang sistem yang sudah dibangun untuk terintegrasi ke LRT sekaligus melayani terkait dengan transportasi perkotaan. Mungkin demikian Bang Nian, Mitra El Gangga yang berbahagia. Oke, terima kasih banyak buat Bang Zeno dan juga kakak kita nih Potias dari Kementerian Perhubungan. Luar biasa buat Mitra El Gangga semuanya. Jangan lupa nyok dandan dari sekarang. Kita coba tanggal 3 hari Minggu besok. Kita cobain dah tuh fasilitas dan seperti apa ya Kak Mitra. Tanggal 3 jangan lupa kita cobain bis kita Mitra Jamaah Siar semuanya. Terima kasih banyak Bang Zeno. Terima kasih Bang Nian. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.